yang akan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, pemberitaan firman-Mu. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini kita sangat bersyukur karena kita bisa beribadah untuk mengingat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tadi di fotum saya sudah membacakan Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dilihat oleh murid-muridnya, dia naik ke sorga. Nah, sebelum dia naik ke sorga, tadi kita membaca dalam kitab Markus bahwa dia benar-benar adalah manusia yang telah mati dan bangkit. Murid-muridnya sendiri tidak percaya ketika ada beberapa orang yang berkata, kami sudah melihat dia benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya melihat rohnya, tetapi dia memiliki tubuh. Suatu kejadian yang tidak dialami oleh siapapun juga. Di dalam perjanjian lama memang ada orang yang dibangkitkan dari kematian. Tetapi orang itu dibangkitkan dari kematian oleh Nabi Tuhan. Tetapi manusia yang satu ini, dia bangkit sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata, aku berhak memberikan nyawaku, dan aku berhak untuk mengambilnya kembali. Tuhan Yesus memang adalah manusia, 100% manusia. Tetapi di saat yang sama dia juga 100% Allah. Dia adalah Allah sendiri. Nah, tadi kalau kita menyimak ketika saya membacakan Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di ayat 10 dia berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Artinya bahwa Tuhan Yesus setara dengan Allah Bapa. Mereka sama-sama pribadi Allah. Dan Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Dan di pagi hari ini ketika kita mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Sudah lama. Bisa dikatakan hampir 2000 tahun yang lalu. Lalu apa bagi kita? Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dia sudah ada di sorga. Lalu apa bagi kita? Mengapa kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga? Dan bahkan mengapa kita harus percaya kepadanya? Dan bahkan mengapa kita harus mengikut dia? Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah Yesus siapkan tempat di sorga. Yesus siapkan tempat di sorga. Jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dalam Yohanes pasal 14 ini dia berbicara dengan murid-muridnya. Dan yang pertama dia katakan, janganlah gelisah hatimu. Kenapa gelisah hati mereka? Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan pergi. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sebelum dia dikuburkan, sebelum dia bangkit, dan sebelum dia naik ke sorga. Jadi dia bilang kepada mereka, aku suatu hari nanti. Nah, di pasal sebelumnya dia berbicara tentang suatu hari nanti aku akan pergi. Tapi kalau aku pergi, Tuhan Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Bayangkan situasi para murid. Betapa saya secara pribadi sangat menginginkan untuk hidup pada zaman Tuhan Yesus hidup. Kenapa? Karena di sana mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus, mereka bisa merasakan dan menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sebuah keadaan yang tidak perlu khawatir akan apapun juga. Kalau kamu sakit, Tuhan Yesus bisa sembuhkan kamu segera. Mertua Petrus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Orang yang buta saja bisa melihat, orang yang tuli saja bisa mendengar, orang yang lumpuh bisa berjalan. Kalau kamu lapar, Tuhan Yesus sediakan kamu makanan. 5.000 orang laki-laki, baru laki-lakinya yang dihitung,
hanya dengan 2 ikan dan 5 roti bisa makan, bahkan lebih lagi makanannya. Jadi kalau dibilang apalagi yang dikhawatirkan oleh para murid. Tapi Tuhan Yesus bilang, sebentar lagi aku akan pergi. Kalau dia pergi tentu para murid gelisah. Mereka mulai khawatir. Oh, bagaimana kalau Tuhan Yesus nanti pergi? Siapa yang akan melindungi kita? Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan menyertai kita? Tapi Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Dan kita sebagai orang yang telah mengenal Tuhan Yesus, yang telah mendengar tentang Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, atau mungkin yang baru mau percaya kepada Tuhan Yesus, adakah kita gelisah? Adakah kita merasa hidup ini terlalu sulit sebagai orang Kristen? Kita yang sudah menjadi Kristen cukup lama tentu kita tahu. Kalau kita mau hidup benar-benar sebagai orang Kristen tidaklah mudah. Kalau di dalam dunia diajarkan bahwa 1 kali kau sakiti masih kumaafkan, 2 kali masih kumaafkan, 3 kali sudah sulit kan untuk memaafkan. 3 kali jangan kau lakukan, katanya. Ada lagunya kan? Tapi Alkitab justru mengajarkan kepada kita, kalau kita orang Kristen, ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Bagaimana caranya? Sulit sekali menjadi orang Kristen. Jangan membenci musuhmu, tapi berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, bagaimana caranya? Sulit sekali menjadi orang Kristen. Setiap hari Minggu harus beribadah kepada Tuhan. Apalagi di Batam ini, PT terkadang membuat kita tidak bisa beribadah pada hari Minggu. Tapi Tuhan bilang kita harus beribadah pada hari Minggu. Dan kita berjuang sebisa kita untuk selalu beribadah pada hari Minggu. Susah sekali. Sulit sekali. Dalam dunia ini kalau kita berbisnis dengan cara yang lurus-lurus saja, kita bilang, oh terlalu mustahil. Tapi kalau kita orang Kristen, kita diajarkan untuk jujur di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Dan kalau kita terlalu jujur dalam bisnis kita, orang katakan, bisnis kita mungkin akan berkembang, tapi perkembangannya akan perlahan-lahan. Atau bahkan mungkin bisa saja stagnan di situ saja dia. Tapi kita mau jadi orang Kristen, kita mau taat kepada firman Tuhan, sulit sekali. Apakah kita gelisah? Belum lagi karena Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam dunia ini. Apakah kita gelisah dan takut untuk mati? Kematian menjadi satu hal yang menakutkan bagi manusia. Manusia di dalam dunia ini berjuang sedemikian rupa, merelakan segala hal untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, kalau kita nonton di film-film kan, kalau ada perampok, kalau ditanya nyawa atau uang, katanya ambil saja semua hartaku, yang penting jangan bunuh aku. Kenapa? Karena nyawa sangat berharga. Kenapa sangat berharga? Karena takut mati. Kita semua takut mati. Kita gelisah. Kalau kita sudah mulai sakit, apalagi di zaman corona ini kan, sudah mulai flu, sudah mulai batuk, nah, kita mulai bertanya kan, udah mati rasa belum? Masih bisa rasakan makanan? Penciuman masih bisa mencium? Pusing, demam? Karena takutnya corona. Kalau sudah corona mati. Takut sekali. Apakah kita gelisah? Tuhan katakan kepada kita, janganlah gelisah. Apapun yang bisa membuat kita gelisah, jangan gelisah. Kenapa?
Kenapa jangan gelisah? Bagaimana caranya supaya jangan gelisah? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita semua ada ketakutan. Yang paling kita takutkan adalah takut mati. Tetapi kalau kamu percaya bahwa ada Allah, percayalah bahwa Tuhan Yesus benar-benar Allah. Satu-satunya cara supaya kamu tidak lagi gelisah adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Ini kalau kita mau berkata obat yang paling manjur untuk segala kegelisahan. Kemarin ada seorang muda datang kepada saya dan bertanya, "Pak, kalau kita mengalami satu trauma. Trauma adalah suatu hal yang membuat kita sangat gelisah. Membuat kita sangat takut. Trauma. Kepada siapa kita pergi? Manusia cenderung pergi ke psikiater, kan? Katanya dokter jiwa. Atau ahli psikologi. Apakah kita pergi ke psikologi? Saya katakan kepada dia, jangan pergi ke psikologi. Datang kepada para hamba Tuhan yang bisa membukakan kepada kamu firman Tuhan. Karena trauma kamu hanya bisa diobati di dalam Tuhan. Ketakutan, kegelisahan kamu hanya bisa diobati di dalam Tuhan Yesus. Psikiater, pengetahuan psikologi itu berasal dari apa? Itu ada berasal dari manusia. Manusia coba melihat jiwa manusia dan coba mengevaluasi manusia itu seperti apa. Ciptaan mencari tahu tentang ciptaan. Tapi kita punya pencipta. Ini bukan ciptaan yang berbicara, tapi sang pencipta. Makanya kalau kita punya semua barang elektronik, kan? Handphone. Ketika handphone kita mengalami masalah, kemana kita harus pergi? Bisa kita ambil handphone dan kita sandingkan ke handphone lainnya supaya mereka saling memperbaiki. Walaupun handphone smart, kan? Smart, kan? Smartphone namanya, kan? Dan orang sekarang membangga-banggakan teknologi. Sampai ada yang merasa smartphone kayak lebih pintar dari manusia. Mana lebih pintar, manusia atau smartphone? Coba manusia hitung 1333 kali 1 juta sekian. Bisa nggak? Langsung. Smartphone bisa, kan? Tinggal tekan, langsung sama dengan keluar dia. Benar jawaban. Jadi siapa lebih pintar? Manusia atau smartphone? Tapi coba sandingkan smartphone yang rusak dengan smartphone yang bagus. Bisa yang rusak jadi bagus? Kita harus tanya sama sang penciptanya, manusia. Karena manusia yang ciptakan smartphone, kan? Sama penciptanya kita harus tanya, ini memperbaikinya seperti apa? Kita tahu banyak tukang servis handphone, kan? Tapi sadarkah kita, yang paling terbaik kalau kita, contohnya HP kita adalah HP Samsung, yang paling terbaik adalah pergi ke counternya Samsung. Kenapa? Karena di sana mereka lebih ahli, karena mereka yang ciptakan Samsung. Mereka yang paling tahu. Kalau hal seperti ini aja kita sadar, kalau manusia jiwanya terganggu, harus kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau kita gelisah, kalau kita takut, kalau ada sesuatu yang membuat kita gelisah, Tuhan Yesus katakan, percayalah juga kepadanya. Kenapa? Kalau percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa tenang. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Tuhan Yesus ini seharusnya membuat manusia sangat terhibur. Seharusnya membuat kita sangat terhibur. Kenapa? Kita membaca sejarah. Kita melihat manusia di sekitar kita. Dan kita juga melihat diri kita. Ada satu hal yang umum bagi semua manusia. Apapun keadaannya. Yaitu suatu hari nanti dia pasti akan mati. Tapi ketika pun saya berpikir tentang manusia, ternyata ada satu hal lagi yang paling umum bagi manusia. Selain daripada semua manusia pasti akan mati. Yaitu semua manusia memiliki kekhawatiran akan hidup di dalam dunia. Baik kaya maupun miskin. Baik yang sehat maupun yang sakit. Kita selalu mempunyai kekhawatiran. Kalau kita kaya, kita khawatir bagaimana caranya memperkaya lebih lagi. Lebih kaya lagi. Atau bagaimana menjaga supaya kekayaan kita tidak menjadi kemiskinan. Kalau kita miskin, kita berpikir dan gelisah bagaimana caranya supaya menjadi kaya. Dan bagaimana supaya tidak mati kelaparan. Kalau kita sehat, kita berpikir, kita gelisah bagaimana supaya lebih sehat lagi. Ya kan? Kita udah sehat, kita masih pergi ke gym kan? Kita masih olahraga kan? Kenapa? Karena kita mau lebih sehat. Atau setidak-tidaknya menjaga kesehatan supaya kita jangan sakit. Kalau kita sudah sakit lebih lagi, kita gelisah. Bagaimana caranya supaya kita bisa sembuh dan bagaimana supaya kita tidak mati di dalam penyakit kita. Hal ini selalu ada. Apapun kondisi kita. Kalau kita bos, kita berpikir bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi bos. Supaya kita tidak bangkrut. Kalau kita karyawan, kita berpikir bagaimana supaya kita jadi bos. Ya kan? Supaya pekerjaan kita lancar. Supaya kita tidak di PHK. Kalau kita pelajar, bagaimana supaya kita naik kelas. Tidak tinggal kelas kan? Banyak, semua aspek dalam kehidupan kita ada saja yang kita khawatirkan. Tapi Tuhan Yesus katakan, apapun keadaanmu di dalam dunia, tidak perlu kamu khawatir, karena semuanya ini hanya bersifat sementara. Suatu hari nanti dia akan berakhir. Dan ketika ini berakhir, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu percaya kepadaku, kamu tak perlu khawatir. Kenapa? Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalaupun di dalam dunia ini karena mengikut Tuhan Yesus kita tidak ada tempat tinggal, tak apa. Suatu hari nanti kamu akan tinggal di rumah Bapa di surga. Kalau karena mengikut Tuhan Yesus kamu sulit di dalam dunia, tidak apa. Karena suatu hari nanti kamu akan berada bersama dengan Tuhan di surga. Tempat di mana kamu tidak akan lagi mengalami kesulitan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi susah, tidak ada lagi penyakit. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus naik kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Untuk menerima kita. Makanya ketika orang Kristen meninggal, kita tidak lagi berbicara tentang semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Ketika orang Kristen meninggal, kalau dia betul-betul Kristen, kita katakan apa? Kita katakan apa? Sampai jumpa di sorga kelak. Karena kita tahu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah ada di sorga ketika dia sudah mati. Tuhan sedang menunggu dia di sana dan menerima dia. Tuhan katakan kepada dia, selamat datang di rumah Bapanya yang ada di surga. Itulah setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Minggu ini bagi kami tamatan alumni FEBC sangat sedih. Karena istri dari kepala sekolah kami, guru kami,
yang sangat dekat dengan kami telah meninggal dunia dan kemarin baru dikuburkan. Mrs. Hu, almarhum. Sangat menyedihkan. Beliau adalah seorang yang sangat ramah. Sebagai istri dari kepala sekolah, dia tidak pernah menunjukkan dirinya sebagai istri kepala sekolah. Saya secara pribadi sangat dekat dengan beliau. Nama saya kan Sebastian. Anaknya juga kuliah di FEBC. Anaknya karena kami juga dekat, panggil saya enggak Sebastian. Enggak biasa mereka panggil saya. Hanya mereka yang panggil saya seperti ini. Dia panggil saya Sobs. Mungkin supaya singkat saja. Dan ketika dia mendengar anaknya panggil saya begitu, dia pun panggil saya demikian. Jadi setiap kali ketemu, dia akan panggil saya, "Hai Sobs." Dan selalu kalau dia memanggil saya demikian, saya selalu merasakan kerendahan hati. Dia tidak menunjukkan bahwa dia dosen saya, bahwa dia bahkan istri kepala sekolah. Dalam banyak hal dia mengatur di sekolah dan juga di sekolah minggu di gereja. Tapi dia tidak pernah menunjukkan satu tingkatan yang begitu jauh. Dia selalu begitu ramah dan baik. Tentu kalau suatu hari nanti corona sudah selesai dan kita bisa ke Singapura, kalau pergi kembali ke FEBC, tentu kehadiran dia di sana akan sangat dirindukan. Karena biasa kalau kita ke sana, dia pasti ada dan setidaknya menyapa kita. Kadang-kadang kalau dia mampu dan ditugaskan, dia bahkan menyediakan tempat tinggal kita di sana. Sangat ramah, sangat baik. Tetapi tentu ketika kita merindukan dia, kita sedih karena dia tidak ada. Tetapi ketika kita mengingat bahwa sekarang dia di sorga, kita bersuka cita. Dr. Hu, suaminya ketika menguburkan istrinya sendiri, bilang apa? Ini adalah satu berkat bagi dia. Bukan satu kesedihan, satu berkat bagi dia. Karena dia mengantarkan tubuh istrinya ke dalam kubur yang suatu hari nanti akan dibangkitkan dari kubur. Makanya dia bilang apa? Tubuh istrinya ini bukan mati tetapi sedang tertidur. Karena sebentar lagi dia akan bangun. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, tubuh ini akan dibangkitkan. Dan rohnya sekarang sedang bersama dengan Tuhan. Betapa bahagianya bagi orang Kristen untuk mati. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, bukan kesedihan. Bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Yang paling kita takuti di dalam dunia adalah kematian. Kalau yang paling kita takuti ini saja, kita sudah tidak takut lagi. Apalagi yang kita khawatirkan. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Disinilah letak kebahagiaan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri berjanji, dan ini dia katakan sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang lebih-lebih lagi bagi kita. Pada waktu itu, Thomas bertanya, Filipus bertanya, dan mungkin mereka masih bertanya-tanya. Kenapa? Karena mereka belum melihat. Benar tidak? Orang ini berkata bahwa dia mati dan kemudian dia bangkit, bahkan naik kembali ke sorga. Benar tidak? Bagi kita ini sesuatu yang bukan lagi rahasia. Sebab kita membaca dalam firman Tuhan dan kita membaca kesaksian para muridnya yang melihat secara langsung dengan mata kepala mereka bahwa dia benar telah bangkit dan telah naik ke sorga. Mungkin ada orang berkata ini adalah omongan mereka saja.
Murid-muridnya ini hanya bilang-bilang saja. Maka banyak hamba Tuhan bilang, bukti paling akurat bahwa apa yang dikatakan oleh para murid adalah benar, yaitu ketika mereka rela mati untuk apa yang mereka katakan. Kalau Tuhan Yesus belum bangkit, kalau Tuhan Yesus belum menunjukkan kepada mereka bahwa kebangkitan tubuh itu benar adanya, bahwa dia sudah benar-benar bangkit dari antara orang mati, maka untuk apa mereka bahkan rela disiksa dan dibunuh karena mengaku bahwa Yesus telah bangkit? Untuk apa? Para murid bukanlah orang-orang pemberani pada dasarnya. Dalam bahasa yang cukup kasar kita bisa katakan bahwa mereka pengecut. Tuhan Yesus ditangkap, mereka semua lari. Petrus yang banyak bicara saja waktu Tuhan Yesus hidup, yang berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa dia mau melindungi Tuhan Yesus, mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika ditanya 3 kali, kamu juga adalah anggota dia, pengikut dia, murid dia, dia bilang apa? Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Saking takutnya. Tapi kok tiba-tiba mereka begitu berani. Bahkan sampai dibunuh pun mereka tidak takut lagi. Petrus sendiri mati disalib dengan cara terbalik. Mau, rela. Kenapa? Karena mereka sudah melihat Yesus Kristus benar telah bangkit. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa di tempat di mana dia berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kamu tahu jalan ke situ. Kemana Tuhan Yesus pergi, dia pergi kembali ke surga. Dan kita bisa tahu bagaimana pergi ke sana. Bagaimana kita bisa pergi ke sana? Ayat 6, percaya kepada Tuhan Yesus karena dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya dengan datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa sampai ke surga. Di dalam dunia ini kita tidak akan menemukan jalan lain yang memberikan kita kepastian akan surga. Kita mendengar bahwa kalau kita bisa melakukan segala hukum Taurat, kita akan masuk surga. Kalau kita bisa melakukan segala kebaikan, kita bisa masuk surga. Faktanya adalah kita adalah manusia berdosa. Sekeras apapun kita berjuang untuk melakukan apa yang benar, kita pasti melakukan dosa. Dan tidak ada manusia yang bisa berani mengatakan dia tidak pernah melakukan dosa. Jadi jalan yang demikian adalah jalan yang buntu. Jalan masuk surga dengan cara berbuat baik adalah jalan buntu. Karena kita sendiri sadar kita bukan orang baik. Hanya ada satu jalan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Mengikut dia dengan setia seumur hidupmu. Maka hanya dengan cara itu kamu tahu jalan ke surga. Dan ketika kamu mati, kamu akan mati dengan bahagia. Kami tidak bisa melihat tubuh misisku terakhir kalinya. Orang yang pergi ke sana pun atau yang berada di sana tidak bisa melihat. Karena mungkin saya tidak tahu apakah misisku yang minta sebelum dia meninggal. Sehingga ketika disemayamkan dia sudah ditutup petinya. Tapi dokterku bilang, kalau kamu melihat dia sekarang, dia sedang tersenyum. Bukan berarti kalau ada yang meninggal tidak tersenyum berarti dia tidak ke surga ya. Tapi kalaupun tubuhnya tidak tersenyum, jiwanya, rohnya sedang tersenyum. Kenapa? Karena sekarang dia berada bersama dengan Tuhan di surga. Kita seperti apa? Di pagi hari ini ketika kita mengingat Tuhan Yesus telah naik ke surga, betapa saya berdoa dan berharap supaya kita bukan lagi menjadi orang yang hanya mendengar tentang Tuhan Yesus, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus.
Kita bukan lagi menjadi orang yang hanya sekedar berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi betul-betul percaya. Dalam artian kita akan melakukan segala perintah Tuhan. Mari kita bertekad. Mulai hari ini aku mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Aku mau mengikut Tuhan. Aku mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah pergi ke sorga. Dan Dia sedang menyediakan tempat bagiku. Dan di sana aku akan pergi. Itu harus menjadi tujuan terbesar dalam hidupku. Bagaimana caranya supaya aku memastikan bahwa aku ada di sana? Bagaimana caranya supaya aku memastikan anak-anakku ada di sana? Bagaimana caranya supaya aku memastikan keluargaku, saudaraku, teman-temanku, sahabatku juga akan berada di sana? Supaya benar, ketika nanti dunia ini pun sudah berakhir masanya, kita semua bisa berkumpul bersama-sama di sorga bersama dengan Tuhan. Makanya kami yang ditinggalkan Misiusku tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena kami mempunyai pengharapan yang kuat dan keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Suatu hari nanti pasti akan bertemu kembali. Dia sudah duluan ke sorga. Saya katakan dia sudah duluan ke sorga. Karena sebentar lagi kita akan menyusul dia dan bertemu dia di sana. Itu adalah pengharapan yang pasti bagi setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus.